Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa, warga di pesisir pantai Cemara Lembar, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona, di mana rasa madu yang dihasilkan ini pun dari peternakan ini berbeda dengan madu pada umumnya. Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial, tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body. Kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis, sehingga madu ini dia terasa beda rasanya dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-keseman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain tawarkan pesona alam dengan hamparan pasir putihnya, Pantai Selong Belanak merupakan satu di antara destinasi wisata yang diburu pengunjung untuk menikmati sunset atau matahari tenggelam. Keindahan pantai di Lombok Tengah tidak hanya dapat dinikmati di kawasan Mandalika saja, namun di bagian barat Lombok Tengah sekitar 10 km dari Bandara Lombok, salah satunya di Pantai Selong Belanak juga tak kalah indah. Selain menawarkan hamparan pasir putih, para pengunjung juga dapat menikmati pesona matahari tenggelam atau sunset. Tak ayal keindahan pantai yang lengkap mampu memikat wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke pantai ini. Selain itu, Pantai Selong Belanak juga menjadi pantai andalan bagi para peselancar untuk bermain surfing karena ombak di tempat ini cukup menantang. Salah satu pengunjung mengaku terpukau dengan keindahan Pantai Selong Belanak. Pantainya bagus, terus kayak di Bali-Bali gitu gak sih? Terus pemandangannya bagus banget buat sunsetan. Okay. Kalau bisa, mumpung pantainya bagus, terus suasananya juga enak. Kalau bisa yang di depannya itu dibersihin supaya kan kalau orang-orang datang juga, apalagi kayak turis-turis di luar atau mungkin kan banyak juga turis yang berkunjung ke sini. Pengunjung berharap keindahan dan kebersihan pantai ini dapat terus dijaga. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, batok kelapa oleh sebagian orang dianggap sebagai limbah, namun oleh warga Bonder Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya,
Jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih beserta kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.